Halo, Assalamualaikum. Kita nunggu dulu pada masuk ya. Nanti saya mulainya kalau udah banyak yang masuk. Udah. Karek nyambung. Kan pakai Chrome nate nu ayahnya. Tapi alam Zoom nate pini ngaran teh. Yes. Dipersiapkan ya, dipersiapkan. Buka laptopnya, buka file yang tadi saya share di grup. Ke teman-temannya yang lain suruh cepat masuk karena di sini baru 10 orang.
paham juga. Kemarin teh dapat dadak desi kan Uma teh belum sempet apa sih namanya teh belum sempet save nomor Rio yang WA. Kata Desi teh ini videonya bagus banget. Kelihatan. Bagus banget, capture aja bagus banget videonya. Cuma itu apa ada yang tipe sih yang tulisannya Jeman, yang tipe teh terus apa sih orang tuanya si AA yang pas di sini nggak ada teh sama mamahnya Uma yang nggak ada teh. Itu kan kata Sanjay masing-masing apa? Ininya nggak pas gitu loh lagunya, bukan nggak pas sama si konsepnya kan kita udah bikin sebelum mau mulai ini kan kita udah bikin konsep dulu. Tapi udah konsep si AA gimana ini nggak apa-apa lah nggak usah diedit lagi cina itu aja fotonya aja iya. Hasilnya udah bikin konsep sebenarnya sama teman-teman konsep kan. Semuanya gitu rata-rata yang kayak gitu juga video juga kayak gitu kan banyak yang nggak masuk ke sana waktu itu juga bikin juga di AWC sama juga ada seserahan karena ada kurang pas gitu kan kurang pas sama kurang juga kan gitu. Tapi itu tuh yang engagementnya tipe kayaknya kurang DE yang itu engamen harusnya engagement engagemen gitu. Mana sih yang dari sudut sini? Aduh, kata-kata mau nggak bisa lihat, belum save nomor Rio pas itu langsung lupa. Soalnya banyak yang kontak. Nah ini nih, yang engamen kan harusnya engagemens, engagemente. Ini engamente. Nanti itu paling ini lagi, paling nanti dikirim ke drive paling gitu. Kalau di skip dia lagunya jadi kepotong ya. Karena udah mulai lagu ya di situ teh. Nggak apa-apa sih lah. Lupa. Udah pada dibuka. Sama ini yang kedua, yang nilai udah. Pengen pegangin ini. Iya, tak pegang video. Soalnya sinyalnya video. Pegang kira. Tapi ikut di belah dia. Ikut di belah dia. Soalnya sinyalnya di dia. Gitu. Udah dibuka. Halo. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Buram, Bu. Ya, buram. Ya, makanya kalian ikut buka juga. Men, teburem. Nah, ini nilainya nih, lihat nilainya. Dari X1 sampai X5 sampai bawah itu dikopas. Nah, sampai sini dikopas. Nilainya aja tapi ya, semua nilainya dikopas. Dari file kedua, itu dikopas di file pertama yang validitas. Nah, di sini kopas. File kedua itu kan nilai, skor nilai. Nah, kalian kopas ke file pertama yang analisis butir soal. Sok, cobain. Udah belum? Ini nilai siswanya, Bu. Yang file kedua itu skor siswa, skor mentah siswa. Nah, kalian skornya aja yang di-copy. Terus dipindahin ke file yang pertama tadi, analisis butir soal. Nah, ini dipaste di sini. Validitasnya, Bu. Dipaste di file yang pertama. Di yang validitas. Udah. Sok cobain. Udah keluar kan? Iya. Interpretasinya, nilainya. Nah, ini tuh sebenarnya saya mendesain cara cepat menghitung pengolahan uji coba gitu ya. Tapi saya
terbatas. Ini hanya untuk 30 soal. Kalau misalnya kalian kurang dari 30 soal, 30 siswa, sorry. Kalau misalnya kalian dikurangin aja barisnya, jumlahnya. Kalau misalnya lebih dari 30 siswa, berarti kalian juga tinggal nambah aja gitu. Kan di sini kalau kalian klik di sini ada rumus nih. Yang RXY yang di sampingnya itu kan RXY itu adalah nilai validitas. Nah, ini di sini ada rumusnya nih, B3 sampai B32, G3 sampai G32. Jadi, nanti ini tergantung jumlah data siswa yang kalian coba misalnya kalian di bawah 30, berarti tinggal dikurangin aja gitu si baris dan kolomnya. Kolom enggak, barisnya yang dikurangin. Terus misalnya kalian lebih dari 30, berarti tinggal ditambah gitu. Nah, nanti secara otomatis nilai validitasnya tuh ada di sini semua, beserta interpretasinya juga ada gitu. Jadi ini tuh kalian tinggal kopas ke bab 3 gitu hasil ini tuh. Itu untuk mencari validitas. Jadi ini saya sudah mendesain sangat singkat dan kalian tidak usah menghitung. Jadi kalian cuma misalnya uji coba kalian ya, soal nomor 1 dapat berapa skornya siswa gitu. Nah ini di sini kan di analisis butir soal uraian, di sini ada X1, X2, X3, X4 sampai X5. Itu artinya dia itu soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima gitu. Gimana kalau misalnya gitu di sampingnya, kalian pasti udah terbiasa lah ya dengan Excel mah. Misalnya si soalnya itu 6, 7, 8, dan seterusnya tinggal tambah aja kolom X6, X7, X8 gitu. Nanti kalian masukin doang ya, cuma masukin doang skornya ke sini, ke tabel. Secara otomatis si nilai validitas dan interpretasinya sudah ada gitu. Gampang kan? Jadi ini saya desainnya cepat gitu. Ibu bisa diulang lagi maksudnya X1 itu apa? Untuk memudahkan kalian dalam menghitung. Jadi kalian tidak usah masukin rumus satu-satu. Ini kalian cuma masukin soal 1, nomor soal 2, nomor soal 3. Itu nomor soal X1. Nah, di situ kan bisa kalian lihat ya. Kode siswa S1, soal nomor 1 nilainya 12 gitu maksudnya. Soal nomor 2 nilainya 8, soal nomor 3 nilainya 10, soal nomor 4 nilainya 12, soal nomor 5 nilainya 8 gitu. Jadi tergantung jumlah soal yang kalian gunakan untuk uji coba. Kalau misalnya lebih dari 5 soal, kalian tinggal tambah kolom di sampingnya. Sebelum skor total, itu kalian sisipkan kolom X6 kalau 6 soal tambahnya gitu ya. X7 kalau 7 soal, dan seterusnya gitu. Seperti itu. Itu udah pada ada kan langsung kan? Ya Bu, ada. Ya, nah yang kalian ambil yang mana? Itu yang di sampingnya hasil nomor soal 1, 2, 3, RXY, dan interpretasi. Nah itu yang diambil untuk nanti di hasil uji coba di bab 3 gitu. Yuk, ayo diminum. Lanjut ke reliabilitas. Nah, pertanyaan dulu tidak? Kalau misalnya kalian masih pusing ya, nanti pas pertemuan ini, pertemuan bimbingan tatap muka, nanti saya jelaskan lagi. Itu ya.
Ada pertanyaan dulu nggak untuk validitas? Jadi sebenarnya kalian mudah, tinggal masukin skornya aja. Jadi kalian bikin data, skor soal nomor 1, nilainya berapa aja, dari misalnya total 30 siswa, soal nomor 2, nilainya berapa aja, dari 30 siswa, dan seterusnya, gitu. Ini saya mendesain hanya sampai 30 siswa dan 5 soal. Kenapa? Karena memang terbatas sayangnya, gitu. Nggak, apa sih, biar pas, gitu. Tapi kalau misalnya kalian soalnya lebih dari 5, tinggal tambah kolom. Terus kalau misalnya siswanya kurang dari 30, tinggal kurangi baris gitu. Kalau lebih dari 30, berarti tinggal tambah baris. Kayak gitu. Bu, maaf mau nanya, Bu. Itu untuk gimana? Iya, untuk skor per soal yang hasil uji coba kan kalian setelah bikin instrumen tuh sebelum penelitian harus uji coba dulu, harus uji coba instrumen dulu. Ya maksudnya skornya kan itu yang 12. Apa nih mah contoh? Apa nih mah contoh? Iya. Apa nih mah contoh guys? Iya mah contoh. Enggak, mungkin Ibu Ya, maksudnya gini, cuma yang satu soal itu teh nilainya dari berapa sampai berapa gitu bikin sama kita sendiri kan? Nah, ya itu mah kalian pedoman penskorannya gimana? Misalnya kalian pakai kemampuan pemahaman, pedoman penskorannya gimana? Misalnya kalian mau bikin instrumen buat uji coba itu soalnya 8. Nah, indikator kemampuan pemahaman apa aja, kemudian pedoman penskorannya gimana, itu mah kalian yang bikin. Kalian boleh bikin sendiri pedoman penskorannya, kan waktu awal-awal bimbingan udah saya jelasin. Atau boleh juga kalian lihat di buku sumber gitu. Kan itu yang waktu pertama kali banget bimbingan, yang bimbingan instrumen soal kita, itu kan udah saya jelasin cara kalian ngasih skor gimana. Jadi tergantung kemampuannya. Jadi beda kemampuan, beda juga pedoman penskorannya gitu. Misalnya kalau kalian nggak pakai pedoman penskoran, kalian bikin sendiri, ya nggak masalah. Tapi harus ada penjelasannya. Kenapa kalian ngasih apa sih namanya teh ngasih nilai segitu gitu. Harus ada alasan yang kuatnya. Cuma lebih simpel lagi kalau kalian ngambil dari pedoman penskoran. Misalnya kemampuan pemahaman, indikator yang kalian ambil buat penelitian ada 5. Oh, indikator ini di pedoman penskoran nilainya misalnya 10. Yang nomor 2 nilainya 5, dan setelah kalian ngambil dari buku sumber. Tapi kalau kalian bikin sendiri, kalian juga harus begitu, harus ada alasannya. Nilai 5, kenapa indikator nomor 2 kalian ngasih nilai 10 gitu. Seperti itu. Wah, ini mah bener ya kalian udah lupa lagi. Padahal itu kan udah saya jelasin pas waktu pertama kali bimbingan bikin instrumen, yang format instrumen itu. Sok ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke reliabilitas? Ya, silakan. Boleh. Gimana? Apa mau nanya apa? Halo, mau nanya apa? Sok ini kalian udah dipermudah nih, cuma masukin skor doang, nggak usah ngitung validitas, langsung otomatis ada nilainya. Kalau untuk yang udah validitas mau cukup ngerti, Ibu. Nah, reliabilitas juga sama, udah ada otomatis nih, yang R11 0,84. Coba kalian membuka ke sheet yang reliabilitas. Itu R11-nya 0,846. Interpretasinya sedang. Ini juga sudah otomatis. Jadi ada.
Kalian hanya masukin skor doang, nilai validitas reliabilitas langsung muncul. Nah, ini tuh yang dimasukin nanti ke hasil uji coba di bab 3. Ayo, puasa nggak? Gitu ya. Oh iya, ini saya mau ngasih informasi. Berhubung weekend itu prodi apa ya, kampus itu sepi. Jadi saya agendanya di schedule ya, yang Jumat Sabtu itu pindah ke Selasa Rabu. Jadi kita bimbingannya Senin, Selasa, Rabu ya. Jadi yang hari Jumat dan Sabtu itu kan weekend. Kita pindah ke Selasa, Rabu. Jadi bimbingannya Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Yang hari Jumat Sabtu pindah ke Selasa, Rabu. Nah, nanti saya ingin pas pertama bimbingan kalian bawa semua perangkat instrumen yang sudah disiapkan ya. Ibu dalam bentuk, misalkan dalam bentuk udah kayak di print atau misalkan bawa laptopnya aja gitu. Ada pertanyaan dulu nggak nih, validitas sama reliabilitas udah jelas ya? Karena ini hasilnya langsung ada. Intinya kalian itu hanya mempersiapkan skor-skornya gitu, hasil dari uji coba. Ibu izin bertanya. Sinyalnya Ibu jelek. Maaf ya, ini sinyalnya, bentar ya. Sebentar. Tadi kan ada yang nanya, suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Tadi kan ada yang nanya gimana bimbingannya, apakah di print out atau tidak. Di print out ya, karena saya tidak suka memeriksa di layar gitu ya. Karena biar bisa dicoret-coret gitu. Mana yang seperti apa nanti seharusnya gitu. Jadi saya jelaskan langsung ketika bimbingan gitu ya. Jadi wayahnya di print out ya. Dari yang udah kita susun dari bab 1, 2, 3 gitu Ibu bawanya, pokoknya harus komplit gitu. Nanti kalau untuk tatap muka yang pertama, perangkat instrumen dulu.
Perangkat instrumen dulu ya. Udah beres. Sebentar ya. Bentar ya. Tadi yang bertanya siapa ya? Suaranya putus-putus. Gina. Tadi lah, Bu. Di folder ada Febri. Ada file edit sama tahan. Itu teh bisa ditulis ya Instagram. Iya. Dia itu biasa aja pakai cobain lagi nanti. Apa? Ya. Tadi siapa yang mainnya suaranya putus? Gila, Ibu. Udah, Bu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Jangan kapok. Hati ya. Gimana udah ya? Gimana? Izin bertanya, Ibu. Ibu, maaf nggak ada suaranya ya. Suaranya nggak ada. Suaranya kecil. Beneran nih keluar terus sinyalnya jelek. Beda. Ya Allah, sinyal. Ada yang jualan sinyal nggak? Suaranya putus-putus, Bu. Terdengar tidak suara saya, guys? Dengar, Bu. Halo. Assalamualaikum. Bu, Terdengar nggak suaranya? Ya, Ibu, ada, Bu. Udah masuk, Bu, suaranya, Bu.
Ada Bu, tapi masih agak Halo. putus-putus. Assalamualaikum. Ya Ibu ada Bu, ada. Ada suaranya Bu. Hilang lagi Ibu, hilang lagi. Ibu suaranya nggak ada ya Bu.